muncul di Eropa pada abad pertengahan, kebanyakan orang kehilangan rumah dan tanah mereka. Jadi banyak orang pindah ke kota untuk mencari kerjaan. Oleh itu, basis perubahan ini, revolusi industri yang pertama bisa terjadi. Revolusi industri yang lain juga sama. Kalau perubahan kehidupan yang besar terjadi, revolusi industri juga pasti terjadi. Revolusi industri yang kedua adalah revolusi listrik. Yang ketiga adalah internet. Yang keempat, zaman ini adalah hyperconnected. Antara yang ketiga dan keempat adalah manusia mempunyai alat untuk bisa langsung mengakses connected digital platform. Ini perbedaan ketiga dan keempat. Sekali lagi, gaya hidup manusia berubah, masyarakat juga pasti berubah. Belum lama ini, perubahan besar terjadi karena suatu insiden. Hal ini mengubahkan kehidupan kita. Insidennya apa? COVID-19. Orang ini siapa? CEO Microsoft bernama Satya Nadella. Dia berkata, karena COVID-19, perubahan yang membutuhkan waktu 2 tahun terjadi dalam 2 bulan. Dan COVID-19 ini belum selesai, masih sering terjadi perubahan-perubahan. Apa yang kita sebut gaya hidup baru yang disebabkan oleh virus corona? New normal. Dalam new normal ada semua perubahan yang saya bicarakan sebelumnya. Semuanya termasuk. Kalau begitu pada new normal, gaya kehidupan kita gimana? Apa perubahan terbesarnya? Paling besar jaga jarak. Tidak tatap. Ini paling besar perubahan. Inilah poin new normal. Tidak tatap muka mempercepat masyarakat. Kalau tidak tatap muka menjadi semakin umum, di manakah perubahan yang paling dibutuhkan? Pendapat saya, sekolah dan gereja. Sampai sebelumnya, inti sekolah dan gereja adalah mengumpulkan tatap muka. Ini paling besar ini. Tujuan kantor atau perusahaan adalah menghasilkan keuntungan atau menyediakan layanan. Tujuan sekolah dan gereja berbeda. Pengumpulan itu faktor utama di sekolah dan gereja. Karena itu, gereja dan sekolah juga mencoba banyak ide dan percobaan pada zaman corona. Ya, misalnya ibadah drive, bisa drive, kuliah online atau ibadah online, kunjungan drive-thru. Ya, ini juga salah satu idenya, coba. Ya, dan sebagainya. Sebelum corona, ibadah online, kuliah online, seminar online, seperti ini bukan acara pokok. Tapi akan sistem dan konten-konten di dan gereja. Setelah pandemi, banyak ahli menebak bahwa mega church, gereja yang besar, semakin hilang. Karena sifat gereja-gereja besar, kita harus beribadah dengan seseorang yang tidak kita kenal. Kalau abad ini corona seperti ini terjadi lagi, maka Bapak dan Ibu beribadah dengan seseorang yang belum kita kurang tahu siapa sudah kenal.
kebanyakan orang mulai ingin beribadah dengan kenalan daripada ibadah skala besar. Karena tren seperti ini, gerakan gereja muncul yang bernama Expression of Church. Kata singkatnya FX, Expression of Church. Dalam gerakan ini, sejenis gereja baru muncul bernama Inner Church. Biasanya setelah beribadah, kita makan bersama. Ini biasa. Tapi di Inner Church, hal makan bersama itu paling penting, paling utama. Teori liturgi yang kudus tidak boleh dipisahkan dengan makan dan minum yang duniawi. Sambil makan bersama, mereka berdoa, membaca Alkitab bersama, seperti gereja mula-mula. Ketika Yesus makan bersama, dia berkata, ingatlah saya. Maka dari itu di Inner Church selama makan bersama, mereka bicara tentang ciptaan, Yesus, dosa, salib, kebangkitan, dan surga. Di Inner Church mempunyai motto, ya, Simply Church, Simply Liturgi. Bidang Kristiani juga memulai perubahan. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu, sekarang ini akan menyarankan beberapa tugas yang harus dilakukan Kristiani pada era new normal. Ada poin untuk 3 usulan ini adalah saran tentang kemana harus mengalihkan pandangan kita. Ini poin. Sekali lagi, poinnya adalah saran tentang kemana harus mengalihkan pandangan kita. Yang pertama adalah kita harus memindahkan pandangan dari dalam gereja ke luar gereja, ke publik. Pandangan gereja seharusnya tidak hanya di dalam gedung. Pandangan kita harus memulihkan peran publik. Sampai sekarang gereja-gereja lebih cenderung pada ibadah dan program di dalamnya. Tapi pada zaman ini, orang Kristen harus memindahkan pandangan mata ke dunia. Kita mengingat firman Yesus, kamu adalah garam dunia. Dan kita harus bertanggung jawab pada pelayanan sebagai garam dan terang di dunia. Sampai sekarang cuma anugerah pribadi yang penting sekali. Tapi pada new normal, pelayanan duniawi juga penting sekali. Karena tidak bertatap muka sudah menjadi hal biasa. Ini menjadi biasa. Beribadah saja tidak bisa menjaga iman dan tidak bisa melanjutkan penginjilan. Agak menyakitkan hati saya, tapi saya akan memberikan contoh gereja Korea. Banyak gereja Korea sudah hilang rasionalitas, kecerdasan, dan peran publik. Karena itu, generasi muda meninggalkan gereja. Sudah hilang. Kemarin, walaupun terjadi second wave, tapi beberapa gereja konservatif melanjutkan ibadah secara tatap muka. Mereka sering bilang seperti itu. Ibadah adalah nyawa. Dan juga seorang pendeta gambar itu, dia berkata, aku tidak takut virus corona. Aku lebih takut Tuhan. Kalau beribadah secara tatap muka, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Karena itu kita tidak apa-apa. Ini katakan dari dia. Akhirnya dari gereja itu memulai COVID-19 lagi. Dari gereja itu, lalu seluruh gereja Korea juga tutup lagi. Dan juga toko-toko yang terdekat di gereja itu juga tutup. Dan juga pendeta tadi juga positif corona. Sekarang dia memang merasa takut.
Karena insiden ini, gereja-gereja Korea sangat dikecam oleh masyarakat. Dan banyak generasi muda juga meninggalkan gereja karena tidak rasional, karena insiden ini tutup jalan penginjilan. Bagaimana gereja mula-mula di Yerusalem? Ketika Yesus naik ke surga, dia menyuruh bahwa pergilah ke Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi jemaat-jemaat gereja mula-mula tidak mau pergi ke daerah lain. Mereka cuma berkumpul dan menyembah, beribadah hanya sendirian. Karena itu Tuhan memecahkan gereja melalui penganiayaan dan kemartiran Stefanus. Kemudian mereka pecah, lalu Injil bisa disebar ke daerah lain. Demikian di era New Normal, pandangan mata gereja harus pindah ke dunia, publik, dan melayani dunia dengan akal, kecerdasan, teknologi. Ini juga tugas gereja. Tuhan tidak bekerja hanya melalui mujizat, tetapi juga bekerja melalui rasionalitas, sains, teknologi, medis, dan sebagainya. Justru Tuhan sering bekerja melalui hal-hal selain mujizat. Saya melayani gereja di Korea, saya bekerja bersama dengan pemerintah. Saya mendirikan sebuah institusi di dalam gereja. Tugas institusi ini adalah melayani masyarakat. Institusi ini membantu pemuda yang punya kesulitan dengan konseling dan mengajar, dan juga kami memperbaiki rumah-rumah untuk orang yang tua dan mengganti radiator karena musim dingin di Korea sangat dingin sekali ya. Setiap minggu kami mengunjungi orang tua yang di balai pengobatan supaya rambut mereka dipotong. Ini setiap minggu. Setiap dia yang saya layani juga melakukan banyak pelayanan selama pandemi ini. Kita membuat face shield dan membagikannya ke rumah sakit di Jawa Tengah, dan membagi kotak makanan kepada ojek, dan pengemis di pasar Ungaran, juga membagi hand sanitizer, membuat konten tentang pengajaran Alkitab untuk anak-anak, dan kita sudah ikut ini, coba juga untuk situasi pandemi. Ini melayani masyarakat. Seperti itu, pandangan mata kita harus pindah ke dunia. Program yang dipusatkan dalam gereja harus dipindahkan ke dunia. Gereja harus memulihkan pelayanan publik, pelayanan untuk masyarakat. Inilah saran saya yang pertama. Selanjutnya, saran yang kedua adalah harus memindahkan pandangan kita dari dalam gereja ke keluarga. Karena kalau pandemi seperti itu terjadi lagi, ibadah rumah. Ketika itu yang paling penting adalah pemimpin keluarga. Sebelumnya kita berusaha untuk menyiapkan pemimpin gereja, hanya pemimpin gereja, tapi pada zaman ini kita harus berusaha juga untuk mengangkat pemimpin keluarga. Kalau dalam keluarga tidak ada pemimpin, anak-anak hanya melihat TikTok dan game selama iman jemaat-jemaat semakin hilang. Oleh karena itu kita harus melatih pemimpin keluarga. Hal ini sangat penting. Dan untuk ada di rumah, akan bahan-bahan, guideline ibadah keluarga, bahan sekolah untuk anak-anak, program yang bisa belajar Alkitab untuk remaja, siapkan sistem konseling online untuk remaja atau ibu-ibu, dan ada orang yang masalah, dan sebagainya. Pada new normal,
kita harus memperluas pandangan kita dari Mohon gereja maaf, Pak ke Joshua. Waktunya ya, tinggal keluarga. sebentar lagi. Terima kasih. Oke, hanya 3 menit. Ya, cukup ya. Kalau kita tidak melatih pemimpin keluarga dan tidak menyiapkan bahan-bahan, generasi yang baru tidak bisa melanjutkan iman mereka. Inilah saran saya yang kedua. Dari pemimpin gereja ke pemimpin keluarga. Saran yang ketiga adalah kita harus memindahkan pandangan kita dari liturgi realitas ke liturgi online. Perjamuan kudus online gimana? Hanya menunggu virusnya menghilang? Pembaptisan online bagaimana? Ya, gambar ini untuk jaga jarak. Pastor ini menggunakan pistol air untuk pembaptisan anak. Untuk ibadah online gimana? Pujian-pujian gimana? Kita harus menyiapkan guideline liturgi online. Dan kita menyarankan guideline kepada gereja-gereja. Sekolah teologi harus meneliti hal ini. Kalau kita tidak memiliki pusatnya, banyak gereja bingung seperti kali ini. Oleh karena itu, kita harus meneliti tentang liturgi online. Oke. Demikianlah awal pelayanan Kristiani di era New Normal, bukanlah melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah mengalihkan pandangan kita. Karena dunia tempat kita hidup sedang berubah. Kita juga harus mengubah pandangan kita tentang bagaimana kita bisa melayani dunia berdasarkan Alkitab. Zaman baru telah datang kepada kita, oleh karena itu kita juga menjadi baru. Terima kasih. Sampai sekarang saya menjelaskan dan menyarankan beberapa usul saya. Memang kurang bermanfaat dan saya masih belum lancar berbahasa Indonesia. Minta maaf ya. Terima kasih banyak untuk mendengarkan. Oke. Oke, terima kasih untuk penyampaian materinya Pak Joshua. Langsung saja bagi Pak Yusuf Gunawan untuk memberikan respon. Terdengarkah suara saya? Iya, terdengar Pak. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Salam kenal juga Pak Kim. Panggilnya biasanya Pak Joshua atau Pak Kim ini? Pak Kim ya, Pak Kim. Ya, Christine juga terima kasih Pak Minggus sudah memberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ini. Oke, begini, saya kira menarik sekali. Pak Kim sudah memberi kita tentang yang namanya disruption ya, disrupsi, dan itu sudah terjadi setiap zaman ya. Disruption, maka itu pasti ada reaksi karena itu perubahan yang begitu mendadak dan menantang, membongkar konsep-konsep paradigma yang selama itu hidup di tengah masyarakat atau pribadi. Tidak heran orang-orang seperti Callimachus, Seneca, Erasmus, Leibniz, dan semuanya itu menolak. Bahkan kalau kita perhatikan di sejarah itu memalukan sebenarnya secara kekristenan, justru banyak mengapa abad 18 itu Harvard University misalnya itu akhirnya betul-betul sekuler karena pada masa itu orang-orang kecewa dengan gereja karena para pendeta, para teologlah yang menentang penciptaan dari Wright bersaudara itu pesawat terbang karena para pendeta berkata kalian ini mau menentang Tuhan katanya, mau terbang, begitu. Akhirnya dari sanalah orang-orang pinter Harvard yang tadinya itu sangat kuat di dalam Tuhan, akhirnya menjadi sekuler. Nah itu efek yang tidak baik ya. Dan maafkan sampai sekarang disruption kita pandemi ini juga terjadi ya, ekses selama setengah tahun ini ada banyak ekses juga seperti di Korea tadi, para pendeta bahkan mengejutkan kalau saudara perhatikan di dunia kekristenan era ini tokoh besar pendeta John MacArthur misalnya juga hampir sama punya pandangan demikian, maksa ibadah akhirnya kena denda sekitar 10.000 US dollar itu dia karena membuka adanya ya. Nah ini terima kasih Pak Kim untuk menyegarkan kita tentang istilah yang saat ini lagi berkembang yaitu disruption. Nah itu bagus sekali untuk kita bahas di lain kesempatan. Begitu. Nah kita patut senang sekali kalau Pak sudah memberi kepada kita satu pandangan bagaimana kita melakukan
pelayanan di new normal ini, ya new normal atau pola hidup yang nantinya menjadi pola hidup itu sendiri begitu ya. Pertama gereja arahnya dari internal ke eksternal gitu mungkin istilah saya. Kemudian dari pemimpin gereja kepada kepemimpinan keluarga dan liturgi yang realistis ke online gitu ya. Saya kira kalau saya melihat bagus sekali apa yang disarankan oleh Pak Kim ini. Cuma izinkan saya hanya memberikan semacam ya pandangan yang mungkin bisa dipraktekkan untuk lebih mempertajam apa yang diungkapkan Pak Kim ya. Pertama, kita perlu memikirkan itu apa sih lalu bentuknya gitu dari gereja ke publik gitu ya. Kalau kita mau jujur, ya sebenarnya gereja selama ini sudah melakukan ke publik ya. Besar sekali yaitu misi dan seterusnya itu sudah kita lakukan itu. Sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi ini melalui pandemi kita diingatkan lagi itu harus ditekankan. Tapi kenyataannya toh juga gerakan yang awal-awal mulai banter-banternya itu April, Mei, sekarang sudah kendor. Bapak Ibu yang terjun di lapangan pasti mengerti maksud saya ya. Di gereja kami saja itu awal-awal Maret, Mei, April, Mei, wah itu permintaan banyak sekali. Bahkan kami ada sekitar 11 komunitas yang kami layani itu ya. Tapi begitu masuk Mei, Juni itu kita menyadari loh ternyata tidak apa-apa itu semuanya aman-aman, baik-baik semua gitu ya. Nah itu akhirnya agak kurang publik gitu ya, akhirnya ke publik. Ternyata semuanya sudah bisa diatasi dan gereja sudah melakukan itu. Cuma melalui pandemi seperti Pak Kim katakan kita diingatkan untuk punya fokus yang lebih tajam. Kemudian masalah pemimpin gereja dengan keluarga ini unik sekali. Dan ini perlu menjadi perhatian kita akhirnya ya. Kita seakan-akan dipaksa seperti Pak Kim tadi ungkapkan di Kisah Para Rasul, Tuhan buat penganiayaan, dibuyarkan gereja supaya bisa bermisi. Nah, melalui pandemi, kalau menurut pandangan saya, ini gereja dipaksa untuk memikirkan family, ya mau tidak mau. So itu kami waktu awal-awal itu tidak menamakan ibadah online gitu ya, streaming gitu. Tapi pakai ibadah keluarga. Karena saya ingin justru ini kesempatan discipleship untuk keluarga. Saya tekankan pada jemaat untuk, ayo kalian sebagai papa, sebagai mama harus yang memimpin gitu. Jadi ibadah saya itu kalau kita perhatikan kami membuat online itu tidak seperti ibadah, tapi hanya sebagai pancingan untuk jemaat ikut nyanyi, kemudian merenungkan firman dan melakukan. Nah itu, saya kira bagus untuk itu keluarga perlu dibentuk. Dan kemudian terima kasih Pak Kim juga mengingatkan kita pentingnya, nah ini STT Abdiel ini yang ngadakan ini perlu menjadi pelopor untuk memikirkan sungguh-sungguh konsep baru dalam liturgi gereja. Karena saya memang mengamati beberapa sinode itu ada kesulitan. Nah, khususnya yang berteologi agak kaku misalnya. Wah, enggak bisa itu sakramen melalui online. Nanti sesat dan seterusnya ya. Karena ibadah itu adalah physical and komunal gitu. Harus ada komunal, harus kumpul. Kalau enggak begitu enggak ibadah. Wah, tuh. Nah, ini perlu diskusi lebih dalam Pak Minggus untuk ini ya. Karena bagi saya definisi komunal kalau istilahnya Pak Kim ini realistis gitu ya, real itu apa gitu. Apakah kita sekarang Zoom begini nggak real gitu? Nah, it depend on our definition kan, menarik kan ini. Karena Paulus sendiri pernah ngomong kan, aku ini jauh kepada Korintus atau kepada jemaat Korintus kan ya, aku ini walaupun jauh secara fisik, tapi hatiku dekat dengan kamu. Jadi Pak Paulus seakan-akan sudah mengerti apa yang terjadi ini ya. Jadi perlu redefine lagi apa sih artinya yang real, yang connected itu. Karena apakah melalui online itu bukan satu hal yang betul-betul real gitu. Itu real ya. Bagi saya ini perlu kita diskusikan. Nah, itu akan mempengaruhi pola teologi sehingga mungkin STT Abdiel bisa membantu gereja-gereja ya. Sehingga tidak ragu-ragu lagi how to bagaimana untuk beribadah dengan free di dalam ibadah itu sendiri. Nah,
dalam rangka inilah saya ingin menawarkan juga, atau bukan menawarkan, maafkan, untuk mendukung, memperkuat apa yang dilakukan Pak Kim, itu adalah apa bentuknya, yaitu gereja ke publik, pemimpin gereja ke pemimpin keluarga, kemudian liturgi yang real kepada yang online, lalu apa sih bentuknya? Yang perlu, mungkin bagi saya ingin memberi sumbangsi begitu. Kalau bagi saya, ya kita harus kembali kepada apa yang sudah terkenal, itu namanya pelayanan inkarnasional, incarnational ministry. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah istilah ini di dunia misi, walaupun dikritik ya. Bagi saya inilah kesempatan untuk pelayanan yang inkarnasional. Karena pengertian Yesus berinkarnasi, itu Yesus sangat menerima apapun yang terjadi di dunia ini dan memakainya. Saya percaya kalau Yesus hari ini lahir pun dia akan pakai online gitu. Betul nggak Bapak Ibu ya? Karena inkarnasi, dia menjadi daging, dia memakai apapun, karena secara teologi kita tahu apapun terjadi dalam dunia ini adalah dari Tuhan, dari Allah. Segala sesuatu under control Tuhan, pasti terjadi dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan pakai. Nah, kalau kita punya konsep ini, saya kira bisa mengerti sekarang, mengaplikasikan bagaimana pelayanan new normal. Ya saatnya kita para leader, para gereja untuk menginkarnasi diri. Contohnya kita sebagai leader harus berani untuk membuka mindset, termasuk saya. Saya ini sudah usia hampir menyentuh swida, ya bukan sweet 17, swida, hampir menyentuh 60. Ini ketinggalan dengan anak-anak muda yang pakai teknologi ini. Mau tidak mau harus belajar. Jadi berinkarnasi, bahasa-bahasanya dan seterusnya, cara pakaian kita, cara mindset kita. Nah, itu mau tidak mau. Kalau tanpa ini maka tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Karena kalau kita melihat, kita sekarang kan bukan zaman milenial lagi yang generasi yang kita jalani ini, generasi Z, ya, generasi Z dan generasi yang lebih unik itu bahkan mungkin Kristen saja sudah ketinggalan dengan generasi. Generasi anak-anak kita ini adalah generasi purba katanya ya. Kenapa purba? Karena mereka memakai icon, simbol. Zaman purba dulu orang bahasa kan pakai simbol. Nah, kita yang lahir tahun 60-an, 70-an ini nggak ngerti itu simbol. Mengapa bayi hari ini dikasih smartphone, mereka bisa langsung ngerti itu. Ya kan? Karena otak mereka itu icon, simbol seperti zaman kuno dulu. Nah, ini saatnya kita yang sudah terbentuk secara manual, ini biasanya harus baca petunjuk, itu belajar bahasa icon. Nah, ini penting sekali. Contohnya begitu. Maka baru kita bisa masuk ke publik. Karena pengamatan penelitian hari ini secara sosial itu akan terjadi perubahan besar di dalam masyarakat kita, generasi muda kita, itu tidak akan pusing. Gereja itu besar, doktrinnya hebat, ajaranmu apa, mereka tidak akan pusing. Mereka akan memperhatikan siapa diri Anda, siapa pemimpinnya. Mengerti nggak bahasaku? Itu yang ternyata dibutuhkan. Nah, melalui pandemik ini menjadi semakin jelas gitu ya. Nah, jadi harus ada bagaimana pelayanan kita bisa berinkarnasi. Maka itu tantangan kita sebagai leader untuk bukan hanya, maafkan Pak Kim tadi, untuk menolong orang tua, melakukan ini, itu bagus, dan itu memang satu standar yang harus dilakukan, ideal. Tapi sekarang bagaimana ini itu bisa dimengerti oleh anak-anak muda? Bahasanya apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kalau begitu bagaimana? Caranya ya jelas melalui satu yang praktek yang paling real bagi anak-anak muda. Ya, karena contohnya tadi kepada kepemimpinan keluarga. Kalau gereja hanya supaya memberi bahan, mendesain semuanya dengan bagus untuk discipleship di keluarga, kenyataannya maafkan mungkin saya salah. Saya sudah melakukan dan terlibat di dalam IDMC namanya ya. Hari ini di Singapura sedang ada IDMC juga, discipleship untuk internasional. Itu sangat menekankan, ternyata tidak jalan. Why? Karena anak-anak itu lebih menekankan tidak bahan daripada gereja. Mereka melihat bapak ibu apakah karakternya, keteladanannya bisa dianut. Itu ternyata yang lebih utama. Dan oleh sebab itu mengapa
praktek-praktek itu bukan lagi kepada bahan dari gereja, tapi lebih membangun gereja pada ini karakter daripada para jemaat. Dan saya pribadi maafkan oleh karena pertolongan Tuhan saja, sejak 7 tahun lalu kita mulai jalankan itu bahwa saya tidak pusing Anda ngerti Alkitab atau tidak, tapi yang penting ada perubahan. Yaitu visi gereja kami adalah merayakan transformasi hidup. Karena saya ngomong dengan mereka bahwa bagi saya tidak sukacita kalau gereja ini besar, Anda memberi persembahan besar, itu tidak ada artinya. Kalau Anda tidak berubah hidupnya. Dan unik dalam masa pandemi ini justru anak-anak itu yang senang itu dengan papanya kumpul di rumah, ya anaknya. Dan disitulah terjadi yang dimaksud dengan Pak Kim. Ya, itu saya hanya memberi penguatan saja. Dan terakhir, saya memakai istilah dari Bill Hybels dalam bukunya Courageous Leadership. Mungkin Bapak Ibu tahu buku ini ya. Kepemimpinan yang berani, itu dia akan pakai 3 hal. Harus ada leader itu 3 hal. Yang pertama adalah competence, kemudian karakter, dan chemistry. Chemistry itu kimiawi. Orang itu harus bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, saya memakai konsep Bill Hybels ini kalau boleh menawarkan bagaimana kita bisa melayani secara normal. Pertama, kompetensi. Sudah saatnya gereja membangun kompetensi dari umatnya, anak-anak muda kita. Saya sudah berapa tahun ini mengamati, misalnya teman-teman kita dari karismatik, kita bersyukur. Contohnya JPCC, Mawar Saron. Kalau Anda melihat gereja-gereja ini, khususnya JPCC, karena saya pernah mengadakan penelitian di gereja ini beberapa tahun lalu, itu mereka itu ya, anak-anak muda itu dilatih untuk jadi entrepreneur, wirausaha. Jadi ada jemaat yang pintar dagang, mengadakan training untuk mereka yang dagang. Dan ternyata hasilnya hari ini mereka tetap bisa jalan. Nah, bagi saya apa yang dimaksud dengan Pak Kim itu yang harus kita lakukan. Bukan saatnya lagi gereja itu nolong sini, nolong sana. Itu non-Kristen pun sudah banyak. Nah, saatnya kita para leader gereja adalah menjadi tempat training center untuk membangkitkan entrepreneurial, jiwa kepemimpinan. Bagaimana jemaat kita yang tidak lagi cari kerja, tapi membuat pekerjaan. Ini dahsyat sekali. Dan saya termasuk dari dulu mengikuti LML ya, sejak dulu MW misalnya saya terlibat untuk pembinaan. Itu ternyata efektif ya. Dan teman-teman kita Muslim, misalnya Ustadz Yusuf Mansur kalau sudah perhatikan, itu sudah membangun. Dan beberapa gereja membangun. Nah, kita kurang, kita lemah. Nah, saatnya, maka dari itu STT Abdiel harus bisa menjadi pelopor juga Pak Minggus untuk menambahi jiwa entrepreneur. Seperti Universitas Pramudia itu sudah ya. Kemudian Ciputra itu menekankan semua mata kuliah apapun mahasiswa harus punya jiwa entrepreneur ya. Harus bagaimana bisa menciptakan kerja. Nah, ini peranan gereja di New Normality pelayanannya itu. Khotbah-khotbah harus diarahkan kepada bagaimana ide jemaat itu untuk kreatif. Nah, ini bagi saya begitu. Yang kedua, karakter. Saatnya bagi saya kekuatan kita selama ini di dalam tak berbangsa dan bernegara adalah karakter anak-anak Tuhan. Nah, perlu kita bangun sekali lagi ya. Nah, saya dengan beberapa teman itu, misalnya yang sekarang lagi kencang itu mungkin Anda kenal Pak Rizal Badudu, masih ingat ya nama Rizal Badudu itu menekankan karakter, pembangunan karakter dan terlibat. Itu saya kira perlu dibangkitkan di dalam gereja ya. Karena modal nanti gereja melayani masyarakat adalah karakter. Contohnya adalah 1 Petrus 2 ayat 12 kalau kita perhatikan. The powerful kekuatan daripada orang Kristen awal di tengah-tengah pandemi waktu itu dan kesusahan yang dahsyat sekali. Itu karakter orang Kristen yang menonjol dan itulah Injil masuk sekali. Nah, new normal nanti kekuatan gereja bukan pada doktrin, bukan pada kekuatan masif yang besar sekali. Nah, karena generasi di bawah kita tidak ambil pusing untuk itu, menurut penelitian. Mereka tidak ambil pusing. Mereka akan lebih ikut pada orang yang berkarakter. Nah, tentunya orang yang berkarakter akan dibangun melalui doktrin yang benar. Dan yang terakhir adalah
Ya, chemistry itu dibangunkan. Pelayanan new normal nanti harus ada bagaimana gereja bisa networking. Nah, kesempatan pandemi melalui online ini membangun jejaring. Nah, kita bersyukur contohnya saat ini kita sudah jejaring, membangun satu persahabatan. Dan saya harapkan maafkan ya. Saya harapkan pertemuan pagi hari ini tidak berhenti di sini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu bisa kontak saya atau saya akan kontak Anda kalau kita bisa kerjasama begitu ya. Mungkin saya SDT Abdiel bisa lebih kerjasama Pak ya. Bagaimana creating entrepreneur di tengah-tengah masyarakat ini. Saya kira dari saya begitu dulu, Christine. Teman-teman silakan diteruskan. Oke, terima kasih Pak Yusuf Gunawan. Mungkin dari Pak Joshua Kim ingin menambah atau menanggapi yang disampaikan Pak Yusuf Gunawan tadi. Apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, ini pokok saran saya bicarakan adalah apakah kita akan beribadah secara online atau bukankah pertanyaan itu sepertinya tidak fokus lagi. Ini online, ibadah online bisa atau tidak itu tidak fokus. Sudah mulai ibadah online, sudah mulai kegiatan online. Ini sudah mulai adalah pentingnya bagaimana kita terus mempertahankan iman, menjaga iman kita padanya dan melakukan pekerjaan sehari-hari isinya. Penting apa yang harus dijaga itu. Ini pentingnya apa? Hanya gereja atau jemaat. Ini gerejanya, definisi gerejanya gimana? Itu juga paling penting idenya. Okay. Ya, maafkan bagi saya betul bagus sekali. Ya. Karena begini Pak Kim, jangan lupa new normal itu berarti nanti gereja ada online semua karena kan pemerintah sudah boleh kita kumpul lagi. Tetapi efeknya sudah ada. Saya sudah banyak ketemu para leader, Pak. Waduh, Pak, ini kita itu susah loh, Pak. Jemaat itu sudah ngomong, jemaatku sudah ngomong. Ini nanti mereka habit. Akhirnya, oh kalau begitu, nggak usah ikut ke ibadah. Saya bisa waktu kemana bisa ngikut streaming. Nah, begitu. Nah, pertanyaan Pak Kim bagus. Nah, Pak Kim, SDT Abdiel harus berani untuk teologi worship yang bukan baru tapi tajam. Apakah teologi kita itu sangat defensif? Wah, nanti tidak bisa iman. No, bagi saya, kita tidak takut karena faith kita itu dari the word of God, firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 ya udah salah ya. Faith come from hearing. Iman dari firman. Selama hamba Tuhan, selama gereja menyampaikan firman, apapun kalau melalui online itu pasti kena. Ada amin, saudara. Betul itu. Jadi tidak takut menurut saya. Nah, maka dari itu tadi kan Pak Kim menyarankan bentuk 3 hal itu. Jadi new normal nanti bisa jadi gereja itu akan berkurang umatnya. Nah, leadership daripada pendeta harus siap bahwa tidak perlu stres, tidak perlu jaim atau apa kalau jemaatnya lu kok kurang gitu. Siapa tahu jemaat kita itu mendengar online, melihat online, tapi kita percaya mereka bertumbuh dalam iman, gitu. Kalau saya dulu mempraktekkan, kan maafkan ya, saya gereja kami itu kecil. Gereja kecil itu apalagi pendeta yang tidak terkenal itu kan rawan di apa? rawan di serobot ya. Wah, takut bagi saya ngapain? Saya lebih senang jemaatku dengar online-nya ini yang hebat-hebat. Karena yang penting kita itu sudah mengamankan root yang kuat. Kita malah dibantu. Gitu. Saya berani bersaksi sudah mempraktekkan. Tidak perlu takut, Pak Kim, untuk masalah online dan online itu. Karena faith kita lebih kuat di dalam firman. Begitu. Maafkan. Ya, monggo. Ya, selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand, jadi nanti bisa langsung kami unmute. Bisa bertanya secara langsung untuk sesi diskusi ini. Silakan bagi Bapak Ibu.
Halo. Ya. Iya, Eliver silakan ini. Pak. Oh, iya, monggo. Eliver ya. Eliver. Halo. Iya, silakan Pak, monggo untuk Oke. menyampaikan langsung. Saya mau bertanya sama Pak Kim. Itu kan gereja itu selalu bertahan dengan gaya lama, apalagi ketua-ketuanya. Caranya menurut Pak Kim gimana untuk merubah pemimpin-pemimpin ini? Yang susah itu kan pemimpin-pemimpin gereja. Kalau di bawah-bawah ini kan sangat adaptif. Tapi pemimpin-pemimpin gerejanya maunya kumpul-kumpul itu. Bagaimana Pak Kim caranya di Korea itu untuk bisa merubah kebiasaan bertahan dari pemimpin gereja itu? Silakan Pak Kim. Terima kasih Bapak. Saran saya, Ya. penting apa? Penting apa yang kita menjaga? Ini paling penting temanya. Ya, ini pasti ada masalah Pak. Itu pendeta-pendeta atau pemimpin mau menjaga gereja dan mau mengumpulkan beribadah dengan kumpulan. Ya, ini tapi saran saya pokoknya hal biasa, ini seperti biasa. Ini biasanya bisa mengumpulkan dan beribadah bersama, ini bisa. Tapi kalau ini COVID-19 seperti COVID-19, lockdown, pandemi terjadi lagi, kami harus sudah siapkan semua. Ini pokok saya. Ya, hanya sehari-hari itu ya tidak apa-apa, terus melakukan ibadah, berkumpul, dan bersama-sama makan, ini tidak apa-apa. Tapi kalau kami terus hanya menjaga berkumpul, mengumpulkan, hanya menjaga itu saja, nanti corona seperti itu terjadi lagi, kita masih bingung, terus bingung lagi. Masih belum siap semua, belum menyiapkan semua. Oleh karena itu, kami terus menyiapkan terjadi seperti itu lagi. Dan biasanya kita terus mengumpulkan, ya ini pokok saran saya. Caranya ini. Jadi setiap gereja harus mempersiapkan bahwa COVID ini akan terjadi dalam bentuk lain lagi ya. Ya, dan gereja juga menyiapkan semua. Tapi saya berpikir kurang psikologi teologi sangat penting di masalah ini. Pak. Sekolah teologi harus menyiapkan konten. Saya tadi jelaskan digital platform. Saya berharap sekolah teologi menjadi platform. Ya, banyak ada konten dan banyak ada bahan kuliah, bahan ibadah, bahan sekolah minggu dari sekolah teologi. Dan gereja-gereja hanya ikut dan memilih konten-konten dan memakan. Ya, ini saya berpikir ukuran sekolah teologi itu sangat penting sekali di normal. Ya, itu ya. Dan saya mau mendengarkan pendapat yang lain. Ya. Oke, lalu selanjutnya ini silakan bagi Pak Vicky Taniadi untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Christine. Terima kasih juga Pak Kim atas masukan juga untuk kami para gereja juga memberikan tindak lanjut nanti setelah pematerian ini selesai. Mungkin ada 2 pertanyaan berkaitan dengan tadi yang dibahas mengenai bagaimana gereja salah satunya harus mulai menggeser gitu, arah dari publik menuju keluarga. Nah, pertanyaan saya untuk generasi milenial yang
kebetulan saya seorang guru, Pak. Saat ini yang saya rasakan adalah sebagian besar atau hampir sebagian besar daripada siswa ataupun remaja yang mungkin saya kenali itu justru tidak memiliki figur yang baik di keluarga. Dalam artian bagaimana katakanlah ketika sekarang new normal gitu ya, bagaimana ketika mereka di karantina semakin sering bertemu dengan orang tua, semakin sering juga mereka menemukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi cara pandang mereka terhadap orang tua agak sedikit kurang baik begitu Pak, karena melihat katakanlah di era new normal seperti ini, orang tua di rumah dua-duanya, banyak sekali konflik yang terjadi justru tidak memberikan figur. Nah, itu yang pertama bagaimana cara kita menggeser dari publik menuju keluarga, tapi juga tentunya menyiapkan keluarga agar bisa menjadi sosok untuk anak-anaknya. Yang kedua, berkaitan dengan pola pemberian katakanlah khotbah ataupun penyampaian firman Tuhan yang biasanya disampaikan secara konvensional. Jika kita lihat banyaknya anak-anak muda saat ini memang lebih menuju pada gereja-gereja yang katakanlah lebih kontekstual, yang lebih membahas materi-materi Alkitabiah tapi kehidupan mereka yang lebih konkret. Seperti tadi mungkin disebutkan secara misalnya entrepreneurship, atau katakanlah materi-materi lain yang lebih tajam, katakanlah pergaulan bebas, yang mungkin banyak gereja-gereja saat ini belum berani untuk mengungkapkan, gitu kan. Tapi nyatanya itu ada di kalangan remaja. Nah, bagaimana cara gereja untuk tetap dapat menanamkan akar-akar yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf juga, agar dimanapun gerejanya atau dengan siapapun anak tersebut bertumbuh dalam Tuhan, ia tetap bertumbuh dalam Tuhan dengan baik. Mungkin itu saja Pak Kim dan Pak Yusuf dan Ibu Christine. Terima kasih. Silakan Pak Joshua Kim jika ingin menanggapi. Minta maaf, ini suaranya kurang jelas, itu saya kurang paham pertanyaan ini. Tapi saya paham pertanyaan ini sepertinya harus diinterpretasikan dalam konteks Indonesia, situasi Indonesia. Saya mau juga mendapat pandangan atau mendapat jawaban ini dari Bapak dan Ibu lain. Dan saya mendengar lagi dan saya juga menyusulkan saran saya. Ya, mungkin Pak, kalau boleh sedikit cerita, sudah terdengar Pak Kim suaranya atau kurang jelas? Iya, terdengar. Silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Suaranya ungu ya, seperti itu ya. Oh, baik. Mungkin sedikit gambaran saja bahwa anak-anak milenial hari ini banyak yang kurang terbuka pada orang tuanya. Banyak yang kurang terbuka pada orang tuanya, Pak. Terus selain itu juga beberapa di antara mereka justru tidak memiliki gambaran yang baik pada orang tuanya atau tidak memiliki sosok orang tua yang bisa mengayomi mereka, katakanlah menggiring mereka pada apa yang Tuhan kehendaki, mungkin seperti itu Pak. Misalnya dengan cara orang tuanya sering bertengkar di hadapan anaknya, atau mungkin bagi mereka yang mungkin saat ini sudah jadi anak-anak yang broken home, mungkin begitu Pak. Oh, saya menyarankan ini memakai online counseling. Ini Bapak adalah guru ya. Ya, ini cukup baik memakai online itu, karena ya memang ada konflik ya dengan orang tua dan pasangan dan anak-anak. Ya, memang konflik, tapi hal terjadi ini kalau tidak terjadi virus corona lagi, ini pasti terus terjadi. Ya, oleh karena itu saya berpikir konseling online itu saya penting sekali. Dan saran saya, anak-anak muda terus walaupun tidak bisa tatap muka, terus tatap muka melalui online. Ini paling penting, Pak.
Ya, ini pertanyaan pertama. Dan keduanya, Alkitab, firman. Ya, bagaimana kita menyampaikan firman dengan baik bagi mereka. Ya. Sekarang anak-anak muda lebih mendekati video, lebih mendekati video saja, tidak suara. Saya berharap sekolah minggu harus berubah. Hanya gurunya berkata Alkitabnya ini seperti itu dan seperti itu. Ya, ini memang kurang efeknya kurang bermanfaatnya. Oleh karena itu harus memakai konten-konten yang lain. Sekarang di YouTube banyak sekali ini kontennya ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu ini saran saya. Ini kalau walaupun hanya secara online saja, terus memakai video dan memakai konten yang lain dan memakai lebih menarik mereka itu. Ya, ini saran saya. Ya. Oke, silakan bagi Pak Yusuf Gunawan untuk menanggapi juga, Pak. Nah, kalau saya boleh merespon, ini bagus sekali dari Pak Eliver tadi untuk memikirkan bagaimana sekarang persoalannya Pak ya. Banyak yang ngerti tapi untuk praktiknya sulit. Maka dari itu seperti Pak Kim juga bilang harus mindset-nya diubah. Nah caranya itulah peranan STT, peranan para leader untuk memberikan satu pandangan-pandangan yang baru. Saya saja dengan beberapa teman untuk bergerak merubah mindset itu sulit sekali ya, tapi itu harus dijalankan ya pola itu. Kemudian seperti tadi Pak Vicky itu seperti saya katakan memang karakter yang diperlukan. Maka dari itu di dalam new normal ini perlu ada satu gereja harus programnya itu kepada kesana, bukan sekedar khotbah-khotbah yang menabubukkan atau yang menyenangkan, tapi keras yang membentuk karakter. Dan pendetanya maafkan itu dituntut untuk real life. Bukan zamannya lagi pendeta itu dipandang pinter, tapi sungguh-sungguh dia hidupnya itu. Karena menurut penelitian yang saya amati dan juga dari beberapa, kalau Bapak Ibu senang memperhatikan perkembangan mendatang, gereja itu kan seperti yang pendulum ya, seperti para sejarawan bilang, tidak ada sesuatu yang baru di dalam dunia ini. Gereja sekarang dulu kepada doktrinal, kemudian bergeser kepada gift ya, karunia-karunia, kemudian langsung bergeser lagi kepada worship ya. Nah, para pakar, para peneliti mendatang sosial keagamaan melihat pada masa-masa mendatang ini akan kembali pada mistisisme. Ini menarik Pak Minggus dan teman-teman dari STT lain dijelidiki ya. Akan bergeser kan mistik. Nah pandemi ini unik, saya memperhatikan. Loh iya ya, ternyata worship itu tidak harus barengan. Orang itu bisa sendiri dilatih untuk tanda kutip worship dengan Tuhan, dengan Yesus. Nah ini konsep yang kembali pendulum akan terjadi. Contohnya yang memberi konsep ini adalah Rick Warren, kalau saudara nanti kejar cari di buku-bukunya, itu arahnya ke sana. Ya. Kita era pada worship yang corporate worship akan kembali pada mysticism, di mana jemaat harus lebih menekankan pribadi. Nah ini cocok dengan anak-anak zaman Z, generasi Z ini, milenial, lebih menekankan, karena dengan gadgetnya mereka bisa mikir tentang Tuhan. Nah tantangan bagi STT memang, untuk mulai baru. Saya sudah banyak diskusi dengan para leader di STT. Memang mungkin saya bisa salah karena saya tidak praktek secara langsung, Pak Minggus dan teman-teman dari STT. Kita mengerti STT memberi Pak Kim tadi itu pelatihan sekolah minggu, tapi nggak bisa karena sudah dipatok dengan pemerintah, betul nggak ya? Nggak bisa, nggak punya jatah lagi untuk melakukan kurikulum yang baru. Maka itu saya pernah berdialog dengan para leader Katolik itu. Teman-teman Katolik bilang begini yang mereka diseminari, kalau kami sih, kami tidak pusing dengan dapat akreditasi C, kayak bahkan kurang. Bagi kami yang penting mentaati pemerintah tidak salah. Bagi kami mungkin dianggap C kurang atau apa. Yang penting program kami jalan, yaitu pembinaan terus.
Nah, gereja perlu dididik ternyata, gereja kelompok saya ya itu yang sudah terjebak begini. Oh, seorang yang lulus teologi kalau tidak dapat STH, MTH, doktor, dia tidak boleh melayani gitu, tidak bisa jadi pendeta, harus punya gelar. Nah, apakah mesti begitu? Ini konsep harus dirubah ya. Nah, kita bersyukur Menteri Nasdem ini mulai menteri kita itu agaknya kalau sudah mati tidak lagi menekankan kepada tanda kutip gelar ya, kepada kompetensi. Nah, ini penting sekali. STT mulai mengajarkan para leader di gereja seperti apa yang disarankan oleh Pak Eliver tadi, ke apa berubah? Nah, dilatih untuk gereja berani menerima seorang hamba Tuhan itu lulusan sekolah Alkitab, jangan dilihat gelarnya, tapi dilihat kompetensinya. Bidangnya apa? Dia sungguh-sungguh gak? Nah itu. Bagi saya maka akan terjadi pelayanan yang new normal yang benar. Karena maafkan sekali lagi, jangan kita berpikir new normal besok itu mesti pakai online. Siapa tahu justru ada kerinduan masyarakat ini untuk kumpul. Gitu. Nah ini yang harus kita amati begitu. Terima kasih. Pak Yusuf. Ya. Lu? Pak Eliver kalau ngomong di unmute Pak. Oke. Udah kedengaran? Jadi ya. terlalu di langit kalau kita mengharapkan dari STT. Sebetulnya yang kita tembak itu adalah gembala sidangnya. Yang saya kerjakan sederhana sekali. Pertama, saya kumpul seluruh pemuda itu. Saya suruh ngomong melalui Zoom seperti ini. Ada 120 orang. Sebetulnya kamu inginkan dengan orang tuamu itu apa? Jadi arti dari banyaknya konflik tadi itu bisa kita lihat secara real. Kenapa sering bertengkar bapak dan ibu? Itu dia ngomong itu Pak. Jadi harus betul-betul kita dengar anak muda itu ngomong. Apa isinya konflik itu? Dan itu kalau kita inventarisir sangat bagus. Khotbah-khotbah yang mau kita masukkan. Itu sangat bagus. Dan yang kedua, dengan COVID ini, liturginya itu kalau nyanyi kan enggak enak. Ada yang sudah jangan nyanyi, ada yang belum. Jadi liturginya itu berubah. Pak Kim itu betul sekali itu. Jadi sekarang pertemuan di tengah minggu itu kita arahkan, ada hostnya mengatur siapa yang membuka doa, lalu ada yang khotbah, lalu kita bikin doa berantai. Yang penting ada touch seperti yang dibilang Pak Kim itu, dan itu betul sekali. Jadi di antara kelompok itu, di antara kelompok kecil itu harus ada touch dari kelompok-kelompoknya secara teratur. Tetapi yang paling penting suruh ngomong ya tuh anak mudanya, sebetulnya apa yang dialami di keluarga itu. Sebetulnya khotbah yang dia perlukan itu apa? Jangan khotbah itu dari atas terus. Sehingga betul-betul kita menyiapkan khotbah itu dari apa yang mereka alami sebagai persoalan. Itu Pak Yusuf. Sehingga mendarat khotbah kita itu. Dan itu sangat bagus itu. Yang dari Pak Kim itu ya, liturgi harus dirubah. Tidak lagi nyanyi-nyanyi karena ini adalah Zoom. Kalau nyanyi malah repot. Setiap kali kita bikin Indonesia Raya memulai Zoom seperti ini, kacau. Artinya tidak perlu nyanyi. Ada dua pembukaan, langsung khotbah, terus dua berantai. Wah itu lebih efektif yang saya alami Pak Yusuf. Dan sarannya Pak Kim itu bagus sekali. Yang belum saya bisa jawab adalah bagaimana merubah perilaku orang-orang tua, walaupun saya sudah hampir 70 tahun, ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin gereja ini adaptif dengan keadaan ini. Mereka kan masih sangat bertahan, kumpul lah, makan bersama lah, kumpul lah tiap tahun di gereja pusat. Padahal mereka sudah tidak lagi relevan itu. Itu yang belum terjawab dari Pak Kim tadi. Coba ulangi Pak Kim. Saya setuju kita siapkan ibadah online, pertemuan online, seminar online. Tapi bagaimana merubah perilaku dari orang-orang tua? Walaupun saya sudah orang kakek-kakek ini, nenek-nenek ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk diskusinya Bapak-Bapak, dan monggo bagi Pak Minggus untuk memberikan respon, tanggapan, atau pertanyaan. Ya, terima kasih untuk Pak Kim dan Pak Yusuf ya, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya. Seperti tadi menyoroti kasus di Korea Selatan dan kasus awal COVID, dan sampai sekarang ini rupanya kelihatannya gereja-gereja ini menurut saya loh ya, kurang atau tidak memiliki sense of emergency. Ini keadaan ini darurat ini sebenarnya. Semestinya gereja tidak saja defense bertahan untuk menghadapi situasi ini, tapi harus terlibat di dalam gerakan pemerintah, ya. Karena gereja adalah bagian dari masyarakat, dan gereja harus juga terlibat di dalam gerakan pemerintah untuk menekankan mengenai protokol kesehatan ini. Tapi menjadi masalah kemudian ketika teologi dari gereja itu, misalnya mempertentangkan antara iman, ya, dengan situasi virus. Dengan mudahnya kita berkata kalau kemudian kita berdoa dan beriman pasti itu akan lewat virus itu, tapi kenyataannya kan tidak. Jadi memang ada mesti konstruksi yang baru tentang teologi ya, tentang iman yang tidak harus dilawankan dengan rasio, tapi bagaimana iman mengapresiasi daripada penemuan-penemuan dari dunia medis ini, dan bagaimana merespon secara bijak mengenai itu. Nah, cuma memang yang saya mau tanyakan, kira-kira fenomenanya apa memang? Misalnya ketika awal COVID ini ya, kita tahu gereja-gereja di Indonesia, mungkin di lain tempat juga, begitu responsif sekali, proaktif sekali mengenai bagaimana pelayanan diakonia atau bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Tapi kemudian kurvanya ini turun, ya, kurvanya itu turun. Ini apakah ini kelelahan juga sebenarnya, ataukah reaksi yang emosional? Jadi yang penting itu bagaimana kita menjaga spirit itu terus jawaban. Di satu segi memang ini situasi yang menakutkan, tapi bagaimana memelihara hope, memelihara pengharapan itu di dalam konteks sekarang ini. Tidak sebagai pengharapan yang pasif, tetapi pengharapan yang dinamis, yang aktif. Nah, gereja-gereja kelelahan juga secara emosional. Kan saya melihat ada kelelahan juga secara spiritual, ya. Maka ketika kelelahan spiritual terjadi, sebenarnya yang dibutuhkan adalah teologi atau pemahaman yang baru, misalnya tidak semata-mata pemberitaan firman dalam arti kognitif, tetapi the fellowship of spirit, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyentuh kepada emosional, menyentuh pada mental, menyentuh kepada kekuatan persaudaraan itu muncul. Jadi saya berharap gereja juga terlibat di dalam menyuarakan. Yang kedua, mengenai kurikulum di STT ini sudah diberi keluasan, Pak. Jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun Kemenak maupun di bawah Dikti memberi keluasan. Ada kurikulum yang diberikan kebebasan. Dan memang sekarang itu universitas sama STT ini
arahnya namanya ke entrepreneurial university. Ya. Jadi tidak semata-mata kepada schooling university, teaching university, tidak semata-mata ke teaching university, atau yang kedua tidak semata-mata researching university. Kalau teaching university yang dipentingkan adalah pengajaran, doktrin, transfer of knowledge. Kalau researching adalah semata-mata adalah riset, penelitian, tapi kadang-kala banyak riset yang tidak bisa diterima di pasar dengan baik. Pasar malah menolak riset itu, hasilnya loh. Maka yang ditekankan adalah mengenai entrepreneurial university yang ditandai setidaknya ada 3 ciri yang utama, yaitu mengenai creativity. Yang kedua adalah inovasi. Yang ketiga adalah keberanian mengambil risiko, tetapi secara terukur. Jadi sebenarnya gereja dan sekolah teologi ini mesti bergerak kepada yang entrepreneurship itu. Jadi bagaimana kita mesti kreatif. Tadi ada ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif karena perlu mengembangkan lahan-lahan yang tidur ini loh. Mengembangkan potensi-potensi yang terpendam itu. Ekonomi kreatif bagaimana, kemudian inovasi, tidak semacam kreatif tetapi hasil kreativitas kita diterima oleh pasar. Itu bedanya kreativitas dan inovasi. Cuma mesti ada keberanian juga gereja-gereja dan STT untuk melihat bahwa COVID ini sebagai opportunity, sebagai peluang. Bagaimana kemudian kita melihat ini sebagai peluang yang besar. Kita tidak terjatuh kepada sikap pesimis yang berbahaya, tapi juga tidak terjatuh kepada optimisme yang bisa menjadi utopis. Tapi bagaimana menjaga teologi pengharapan yang sungguh-sungguh nyata. Jadi saya menemukan itu di jawaban dari Pak Joshua Kim dan Pak Yusuf. Jadi saya senang sekali mengenai tadi entrepreneurship. Di Abdillah sendiri ada mata kuliah, Pak, teologi entrepreneurship, dan kami meminta supaya core entrepreneurship itu masuk ke bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi kalau di musik gereja ya harus ada kreativitas, inovasi. Kalau di Biblika harus ada keberanian atau suatu cara menafsir Alkitab yang baru menurut hermeneutik yang berkembang. Jadi entrepreneurship itu harus menjadi intinya bagi ilmu-ilmu yang lain, bukan untuk diagungkan, dimuliakan, tetapi in the spirit of entrepreneurship. Creativity itu sebenarnya adalah karya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika di Kejadian pasal 1 ayat 2 dia melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum frase sebelumnya adalah bumi adalah kosong dan tidak berbentuk, ya, formless and empty, tohu wobu. Kemudian roh melayang-layang di atas permukaan air. Baru sesudah itu terciptalah langit dan bumi. Jadi ada creativity. Nah sebenarnya sekarang di pandemi ini gereja dan STT harus mengeluarkan sebanyak mungkin kreativitas, inovasi yang baru, keberanian yang terukur dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi penting bagi STT dan gereja-gereja sekarang ini. Tentu sesuatu yang kita bisa diskusikan lagi mengenai ini. Ini mungkin bisa ditanggapi atau respon saya. Terima kasih, Christine. Masih ada waktu, Pak, untuk 3 menit. Halo? Masih ada waktu. Oke. Jadi menanggapi aja sih sebenarnya dari pergumulan kita, baik kiprah STT atau gereja-gereja di masa pandemi seperti ini. Menurut saya kok siap atau tidak siap, gereja itu harus mampu menjawab tantangan zaman. Dan ini yang kita sebut dengan reclaim our calling. Jadi merebut kembali panggilan kita, karena
masa-masa pandemi seperti ini telah mengubah banyak hal, termasuk pandangan logi juga sekarang ini banyak yang sedang viral juga. Ternyata mereka banyak pendeta yang bukan ngurusi supaya orang percaya kepada Tuhan, tapi asik diri sendiri, kemudian mereka ujung-ujungnya lupa dengan panggilan mereka, sehingga mereka ngejar subscriber. Banyak pendeta yang jadi YouTuber sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menanggapi tantangan zaman, ini saya kira kita ingat kepada kontekstualisasi gereja. Jadi kontekstualisasi gereja itu sekarang bukan hanya menghadapi seperti zaman dulu, ngadepi dukun, ngadepi kuasa kegelapan, tapi harus berkontekstualisasi bagaimana Injil itu bisa disampaikan di tengah-tengah orang yang sedang panik menghadapi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan satu-satunya cara yang di lapangan itu saya jalankan adalah bagaimana kita mampu membangun komunikasi. Jadi kalau kita mampu membangun komunikasi terhadap jemaat, itu gereja tidak takut kehilangan jemaat. Jadi misalnya ya yang saya kerjakan selama ini, bagaimana untuk membangun komunikasi itu saya adakan doa syafaat lewat WA. Jadi setiap hari jemaat digilir. Jadi siapa yang mau isi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu silahkan isi. Kemudian ada lagi melalui saya bikin misbah keluarga, itu renungan 5 menit. Nah, itu nanti digabungkan dengan yang doa syafaat tadi, jadi mereka jemaat bisa berdoa. Dari misbah keluarga dengan renungan 5 menit ini, ada keluarga-keluarga yang mereka bisa ngumpulin anak-anaknya, kemudian ya mungkin 10 menit lah mereka kumpul, bisa mereka ada misbah keluarga. Kemudian saya mencoba bikin pasar online. Jadi untuk berkomunikasi dengan ibu-ibu, mereka kan sekarang banyak jadi reseller tanpa modal. Itu saya buka pasar, ini ternyata lumayan banyak anggotanya. Nah, kemudian juga untuk ibadah, itu sekali ibadah kita bisa sekaligus pakai YouTube, pakai IG juga, kemudian pakai Facebook. Jadi kalau kita gereja misalkan khotbah hanya di jemaat lokal saja, itu jangkauannya cuman seberapa yang mereka yang kita layani. Tapi kalau pakai online seperti ini bisa mendunia loh. Nah, kemudian ada juga Zoom meeting. Saya lakukan Zoom meeting temu kangen diakhiri dengan pokok-pokok doa hasil temu kangen itu seminggu sekali. Kemudian di cabang-cabang saya bikin seminggu sekali. Jadi pelayanan gembala jemaat tidak harus kehilangan pelayanan. Kemudian dari renungan yang interaktif, renungan yang cukup menarik itu ternyata bukan hanya orang gereja lokal yang dengar, tapi dari gereja-gereja lain. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk tantangan zaman membangun karakter gereja itu sebenarnya dasarnya adalah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Tapi kita tahu juga bahwa karakter itu kan kumpulan kebiasaan yang diawali dari pikiran, perkataan, tindakan, baru kebiasaan. Jadi kenapa sih, maaf kata, kalau ada beberapa teman yang mungkin tadi bilang Pak Yusuf, kita itu yang lahir 60, 70-an itu generasi purba ya Pak ya. Itu karena kita kurang membaca, kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai gereja itu menghadapi kegagalan seperti Harvard University tadi. Karena yang kita urus itu ternyata hal-hal yang rohani, ternyata kehidupan jemaat itu mereka harus dapat solusi itu menghadapi masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi, tentang persaudaraan, tentang kesehatan, semangat mereka. Jadi alangkah baiknya tahun berapapun kita lahir, cobalah jangan gaptek-gaptek banget, tapi kita akan mengikuti perkembangan zaman. Masalah teknis dari semua hal yang berkaitan dengan IT tadi,
itu selama ini saya libatkan anak-anak muda. Untuk teknisnya mereka menggarap, mereka akan semangat kalau anak muda dilibatkan, dan itulah khotbah mereka. Kemudian Pak Minggus tadi katakan entrepreneurship itu memang kita tidak bisa lepas dari itu. Karena dalam sekarang ini kan sebenarnya entrepreneurship itu jangan diidentikan dengan kita dagang seperti gereja kok dagang sih gitu. Apa kurang iman? Tapi lebih ke mengelola masalah, kemudian kita harus punya nilai jual yang namanya value, dan untuk ini gereja sekarang ini harus aktif, kreatif, dan produktif. Saya kira dengan hal seperti ini kita tidak akan kehilangan karakter Kristus dalam gereja. Kita dapat nilai entrepreneurship-nya, kontekstualisasinya dapat, kita dapat menjawab tantangan zaman. Mungkin itu saja, intinya membangun komunikasi. Apapun yang gereja atau STT lakukan, intinya adalah supaya kerinduan Yesus di Filipi 4 ayat 5 itu, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Lalu dari Pak Joshua Kim atau Pak Yusuf Gunawan ingin menanggapi kembali. Saya menanggapi. Ya, saya tidak punya jawaban benar tentang bahasa ini, tapi yang pentingnya diskusi dan sharing harus dilanjutkan. Perbedaan kita dengan aliran sesat adalah kita memiliki teologi yang benar, dan itu terus bisa dikoreksi, direformasi, dan ditambah melalui konsensus. Namun jika kita melakukan apa yang membuat kita nyaman, akhirnya pokok iman kita dan generasi muda bisa hancur. Inilah pokok saran saya. Dan perubahan terjadi terlalu cepat. Ini bukanlah hal yang baik untuk ikut. Kalau mau ikut itu sangat sulit, sangat ada masalah. Tapi kita harus berfokus tren ini. Jika kita hanya melakukan apa yang kita lakukan di masa lalu, kita akan mengalami banyak kesulitan dalam menyebarkan Injil. Tampaknya penting di mana fokus kita. Ini tampaknya. Kita merasa sangat lelah karena kita tiba-tiba memasukkan keuangan gereja ke dalam sesuatu masalah di dalam COVID-19. Dan kita juga tidak tahu bahwa corona mungkin butuh waktu lama. Saya juga kurang tahu itu. Jadi saya pikir kita harus bersiap-siap sekarang. Saya pikir kita masih dalam proses perubahan. Ya, ini sangat sulit, sungguh canggung bahkan untuk beribadah. Ya, ibadah online itu aneh sekali, kurang cocok dengan kita. Menggunakan HP atau online bisa jadi sulit. Jadi kita membutuhkan kecerdasan kolektif, bercakap-cakap, sharing. Ini paling penting. Ini kekuatan kita. Hanya gereja pun, hanya sekolah pun, ini masing-masing melakukan sesuatu itu kurang baik. Harus sharing dan berdiskusi dan bersama-sama melanjutkan, memajukan ke masa depannya. Oke, ini ya. Pak Yusuf Gunawan, monggo untuk menanggapi kembali. Saya sih cukup lah ya. Kan penting kita tetap menangkap visi tujuan Zoom ini, bagaimana melakukan pelayanan di new normal kan begitu ya. Bagaimana? Nah tadi sudah diuraikan. Ya, intinya kalau bagi saya ya praktekkan entrepreneurial spirit itu dibangkitkan. Kemudian karakter tadi kan disebutkan. Betul, memang harus. Artinya gereja-gereja sudah mulai arah ke sana. Tidak lagi hanya sekedar diakonial, tapi sungguh-sungguh kompetensi dibangkitkan di umat. Itu. Jadi tidak lagi selama ini hanya dikasih
ikan tapi dikasih pancingnya gitu. Dan yang paling utama ya istri dibangkitkan bagaimana gereja-gereja bersatu. Bagi saya sih secara umum tidak tergantung dari pengertian real konteks hadir, tapi orang kita bisa bersatu gitu. Demikian bagi saya. Terima kasih. Lalu apakah ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand melalui aplikasi atau mungkin bisa langsung saja unmute videonya. Cukup lah, cukup. Oke. Pak Minggus, apa ada yang mau ditambahi lagi, Pak? Silakan. Enggak ada. Terima kasih. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Nah, demikian tadi diskusi kita Joba hari ini dengan judul Pelayanan Kristiani di Era New Normal. Nah, ada sedikit pengumuman kembali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat dari Joba ini bisa mengirimkan email dan juga saya share saja di kolom chat ya Bapak Ibu sebentar. Bisa membaca di kolom chat untuk pengumuman mengenai sertifikat dan juga untuk materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, diskusi kita sudah berakhir sampai di sini dan kita akan langsung saja untuk menutup jumpa kita kesempatan hari ini. Mohon dengan kasih untuk Ibu Rahel menutup dalam doa. Mungkin punya Kristen dimatiin ya. Di unmute dulu Bu. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi siang ini kami boleh mengikuti diskusi mengenai bagaimana pelayanan yang harus kami lakukan di masa normal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, sejauh ini Engkau telah memelihara, menguatkan iman kami, sehingga kami juga boleh terus berjuang, hidup, dan beraktivitas dengan optimis bersama Tuhan. Nah, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang mengikuti diskusi ini. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan, biasa memberikan kepada pimpinan kudus di dalam peran kami masing-masing. Kiranya Engkau yang juga menguatkan iman semua anak-anak Tuhan seluruh Indonesia ini, terutama juga supaya kami semua juga tetap menjadi anak Tuhan yang setia, walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa yang terus kami untuk kami boleh melanjutkan hidup kami, melanjutkan pelayanan kami dengan aktivitas kami yang memberkati juga yang sudah melakukan ini. Tuhan memberkati supaya terus boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Pak Joshua Kim, terima kasih. Pak Yusuf. Terima kasih semua ya. Teman-teman yang lainnya, terima kasih. Tuhan Terima kasih memberkati. salamnya. Terima kasih.